Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bab yang ke-9, masyarakat madani menurut Islam. Pengertian masyarakat madani. Dalam bahasa Arab disebut madani diambil dari kata Madinah, nama negara yang menjadi percontohan peradaban masyarakat yang berkebudayaan tinggi dan maju. Sehingga kata madani diartikan sebagai masyarakat yang berperadaban maju seperti negara Madinah di masa Rasulullah SAW. Dalam bahasa Inggris disebut civil society. Dalam arti yang lebih rinci, masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Istilah madani juga sepadan. Istilah madani juga sepadan dengan kata Arab al-hadari. Sepadan dengan kata Arab al-hadari yang berarti berkebudayaan. Nah, masyarakat madani mempunyai dasar utama yang berupa persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan, dan hidup dalam suatu persaudaraan. Bisa juga diartikan sebagai masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi akhlakul karimah, akhlak kesopanan yang mulia, dan moralitas, transparansi, yaitu keterbukaan antara pejabat, masyarakat, pejabat, dan berbagai unsur yang ada di masyarakat, semuanya terbuka. Toleransi artinya menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan, menghargai perbedaan, lalu aspiratif, senantiasa terbuka untuk menyampaikan berbagai macam aspirasi ataupun keinginan-keinginan, integral, menyatu, egalitarian, yaitu duduk sama rendah, berdiri sama tegak, semuanya dipandang sama di mata hukum, baik pejabat, orang biasa, masyarakat awam, semuanya sama di mata hukum, egalitarian. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semuanya sama. Di dalam penegakan hukum, di dalam penghargaan, dan di dalam hak dan kewajiban. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, hak dasar, hak untuk hidup damai, aman. Hanya saja ciri umum dari masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis. Dalam artikel-artikel ataupun tulisan-tulisan, masyarakat madani lebih dekat dan lebih banyak diartikan sebagai masyarakat yang demokratis. Ciri-ciri tersebut di atas merupakan bentuk real dari masyarakat yang dipimpin Rasulullah SAW di Madinah. Sebagaimana keterangan di atas, bahwa konsep masyarakat madani juga dipakai dunia barat. Jadi istilah masyarakat madani aslinya adalah merupakan ciri masyarakat yang ada di dalam Islam ataupun di dalam masyarakat Islam. Namun di dunia barat itu dipakai dengan istilah civil society yang menurut filosof Yunani Aristoteles yang memandangnya sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Jadi dalam istilah lain disebut dengan koinonia politika, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Formulasi civil society selanjutnya dikembangkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke yang memandangnya sebagai kelanjutan dari evolusi natural society. Menurut Hobbes, sebagai antitesis
antitesa negara civil society, mempunyai peran untuk meredam konflik dalam masyarakat, sehingga ia harus memiliki kekuasaan mutlak, sehingga ia mampu mengontrol dan mengawasi secara ketat pola-pola interaksi perilaku politik setiap warga negara. Berbeda dengan John Locke yang berpandangan bahwa kehadiran civil society adalah untuk melindungi kebebasan dan hak milik setiap warga negara. Artinya, menurut John Locke, hak setiap warga negara terlindungi oleh negara dan dijamin kebebasan dan kemerdekaannya sebagai individu. Sekarang kita masuk pada konsep ataupun prinsip, gambaran dan ciri-ciri masyarakat madani. Ada beberapa unsur utama yang harus dimiliki oleh masyarakat madani. Masyarakat yang sudah demokratis, yang sudah berperadaban, yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, yaitu negara menjamin ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat. Namun, kebebasan menyampaikan pendapat itu menurut kaidah-kaidah dan perundang-undangan memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi sosial dan politik. Yang kedua, adanya demokrasi, yaitu sebagai prasyarat mutlak bagi keberadaan civil society sejati. Kemudian yang ketiga, toleransi, yaitu memberikan kebebasan kepada orang lain yang berbeda pandangan, yang berbeda keyakinan, ideologi politik, berbeda agama. Kita hormati, dihormati dengan toleransi, tentu yang tidak sampai merusak hak orang lain ataupun mengganggu hak orang lain. Yang keempat, pluralitas sosiologis dengan mengakui kenyataan perbedaan dalam kemajmukan. Artinya, kesadaran masyarakat bahwa perbedaan dalam berbagai aspek ideologi politik, perbedaan ras, suku, bangsa, agama itu adalah sebuah kenyataan. Ya, sebuah kenyataan yang tidak bisa dihapus. Maka masyarakat madani itu mengakui pluralitas sosiologis. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial, ekonomi, politik, dan kesempatan untuk berkarya. Siapapun yang mau berkarya, kita beri kesempatan. Bersaing secara sportif, tidak menjatuhkan, saling menghargai. Adapun pilar-pilar dan tonggak yang menjadi pondasi tegaknya masyarakat madani adalah: satu, adanya LSM, lembaga swadaya masyarakat, institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas utamanya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Yang kedua, pers adalah institusi yang berfungsi untuk mengkritisi dan menjadi bagian dari sosial ekonomi yang dapat menganalisa serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan warga negaranya. Yang ketiga adalah supremasi hukum. Supremasi hukum, penegakan hukum setiap warga negara, baik yang duduk di pemerintahan atau sebagai rakyat harus tunduk kepada aturan dan hukum. Yang keempat, partai politik. Partai politik merupakan wadah bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya, dan lembaga pendidikan tinggi. Nah, ini adalah pilar-pilar penting, pilar-pilar yang pokok dan tonggak yang menjadi pondasi. Yang berikutnya, Islam sebagai ajaran penebar kasih sayang. Setiap manusia harus selalu memberikan kebaikan kepada sesamanya. Secara fitrah, manusia itu butuh kebaikan dan butuh diperlakukan baik. Maka dari itu, Islam sebagai agama yang menebarkan kasih sayang, kebaikan kepada sesama, lingkungan, dan sekitarnya. Islam melarang siapapun untuk membuat kerusakan atau mengganggu sesama atau bahkan lingkungan dan alam sekitarnya. Sesuai dengan tugas risalah Nabi Muhammad, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus kamu wahai Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat
pada alam semesta. Dan ada banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan bahwa agama Islam ini adalah agama kedamaian, agama yang mengajarkan kasih sayang kepada sesama dan kepada alam semesta. Yang berikutnya, toleransi antar dan intra umat beragama. Di antara pondasi masyarakat madani adalah toleransi dan pluralisme sosiologis, yaitu toleransi adalah membiarkan orang lain yang berbeda untuk saling menghargai, membiarkan menjalankan keyakinan-keyakinannya, keyakinan dalam satu masyarakat yang berbeda, keyakinan berbeda, agama berbeda, tetap untuk saling bertoleransi. Namun terdapat kendala yang sangat mendasar yang muncul di permukaan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks Indonesia, yaitu ketidakseimbangan cara pandang dan cara mendudukkan persoalan. Bila diteropong kembali ayat surah Al-Hujurat 13 ayat ke-13 bahwa seluruh anak manusia berasal dari Adam dan Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sengaja dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling belajar peradaban masing-masing, berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Perbedaan kesukuan, etnis, dan kebangsaan sekaligus perbedaan agama sangat jarang disadari oleh umat manusia sebagai sunnatullah yang tidak bisa dielakkan. Artinya, jika melihat fakta kehidupan, tidak mungkin semua orang itu dijadikan satu keyakinan ideologi politik, ideologi agama, satu keyakinan agama, satu partai politik. Itu tidak mungkin. Itu menentang fitrah Allah, fitrah sunnatullah yang Allah ciptakan untuk manusia. Maka di dalam surah Al-Maidah ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, la walakin liyabluwakum bima atakum fastabiqul khairat, ilallahi marji'ukum jami'a." Untuk setiap umat di antara kamu, di antara kalian, kami berikan aturan dan jalan-jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Jadi kalau Allah itu mau, ya dijadikan satu umat. Tapi oleh Allah dijadikan berbeda-beda. Maka dari itu Allah ingin menguji kepada kalian. Berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan, karena kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Ayat ini menegaskan bahwasanya memang tidak bisa semuanya disamakan, satu ideologi, satu keyakinan, itu tidak bisa. Maka mesti ada perbedaan sebagai bentuk ujian bagi orang yang beriman untuk berlomba-lomba saling berbaikan. Seperti dalam contoh gambar ini, Syekh Ahmad Thayyib, yaitu Grand Syekh Al-Azhar, yang berpelukan bertemu dengan pendeta di Vatikan. Ini merupakan gambaran toleransi yang dicontohkan oleh umat Islam, oleh tokoh umat Islam. Nah, batasan toleransi, ya, batasan toleransi dalam kaitannya dengan toleransi keagamaan. Lalu apa artinya perbedaan di antara manusia, khususnya dalam keagamaan, menjadi sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Hikmahnya adalah menerima orang lain yang berbeda-beda sejauh tidak saling merugikan dan menzalimi satu sama lain. Sejauh orang lain yang berbeda agama tidak merugikan secara keyakinan, maka kita harus bertoleransi. Toleransi yang dibatasi, toleransi yang berarti untuk menghargai orang lain berbeda, membiarkannya menjalankan perbedaan keyakinannya. Islam mengajarkan itu. Maka kita tidak boleh memaksa orang lain di dalam beragama dan berkeyakinan, karena memaksakan agama itu bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Dasar-dasar toleransi di dalam Islam diterangkan, kita sudah sama-sama tahu. Lakum dinukum waliyadin.
bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya agamamu ya urusan kamu, agamaku urusan agamaku. Tidak boleh mengganggu agamaku dan tidak boleh kita mengganggu agamamu. Kemudian yang berikutnya, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk kepada agama kita atau keyakinan kita, dan orang lain tidak boleh memaksa kita untuk ikut agamanya. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama. Kemudian yang sangat penting yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita. Selain memberikan pelajaran kepada kita untuk bertoleransi, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia, bahwa yang pertama, pluralitas dan perbedaan dalam hal apapun termasuk agama sebagai keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Perkara di dunia kita berbeda, urusan di akhirat semuanya adalah tanggung sendiri-sendiri, ditanggung sendiri-sendiri. Kemudian ayat pada nomor 2 menegaskan bahwa siapapun dan beragama apapun memaksakan apa yang diyakini kepada orang lain, itu tidak boleh, itu melanggar HAM. Maka dari itu kita hargai apapun yang berbeda dari orang lain, ya, dari orang lain yang berbeda keyakinan. Yang keempat, ya, larangan mencampuri urusan agama orang lain. Kita tidak boleh mengganggu agama orang lain, dan orang lain tidak boleh mengganggu keyakinan kita. Kemudian yang berikutnya, problematika dan tantangan dalam toleransi. Problematika dan tantangan dalam toleransi yang paling mendasar dalam masalah ini adalah minusnya keseimbangan sikap dan perilaku toleransi. Ini sangat kelihatan, yaitu masih kadang berat sebelah, ya, masih saling curiga antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Bahkan ketika ada orang bertoleransi, itu dituduh hal-hal yang bukan-bukan. Menghormati dan menghargai itu harus terjadi dan harus membudaya dalam kehidupan negara bangsa yang plural seperti kita. Nah, ini yang harus diperhatikan bersama-sama, bahwa kegiatan harmonisasi dalam toleransi perlu dibatasi pada masalah sosial kemasyarakatan, akademik, keilmuan, kebudayaan dan sebagainya, bukan masalah ketuhanan. Kita menghargai dan orang lain yang dihargai harus mengerti di mana batas-batasnya. Seperti umat Islam boleh menghargai tetangganya ataupun sahabatnya yang berbeda agama untuk menjalankan agamanya. Namun tidak boleh mengikuti agamanya, tidak boleh mengikuti kegiatan keagamaannya, ataupun menjadikan agama kita dicampur aduk. Itu tidak boleh. Semuanya harus ada batasannya. Tapi kita tidak boleh mengganggu. Kita menghargai setinggi-tingginya mereka melaksanakan keagamaannya. Nah, sekarang adalah konsep persaudaraan manusia. Ini perlu ditekankan baik-baik, yaitu ukhuwah Islamiyah. Ada 3 macam persaudaraan di dalam hidup kita, di dalam hidup di dunia. 1, ukhuwah Islamiyah, yaitu kata persaudaraan sesama umat Islam. Apa yang dimaksud ukhuwah? Perasaan simpati atau empati antara 2 orang atau lebih. Kita bersimpati, kita berempati kepada orang lain. Kenapa? Karena diikat dengan persaudaraan, yaitu sama-sama beragama Islam. Persaudaraan sesama muslim adalah persaudaraan yang tidak dilandasi oleh keluarga, suku, bangsa, dan warna kulit. Yaitu apapun nama agamanya, apapun kenegaraannya, tapi dia beragama Islam, maka kita hargai, bahkan dia itu adalah saudara kita, yaitu saudara sesama agama. Landasannya adalah innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara,
Karena itu damaikanlah kedua saudara kalian. Maksudnya yang ada konflik damaikanlah. Sesama umat Islam tidak boleh konflik, sesama umat Islamnya tidak boleh berseteru. Maka bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun. Ini adalah landasan untuk persaudaraan seiman dan seagama. Hak persaudaraannya sesama Islam, yaitu diantaranya al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana fi hajatihi, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabit yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Orang muslim adalah saudara sesama muslimnya. Ia tidak akan menganiayanya, tidak boleh menganiayanya, dan tidak akan menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa yang ada di dalam keperluan saudaranya, barang siapa yang mau membantu keperluan saudaranya, maka Allah ada di dalam keperluannya atau di dalam hajatnya. Artinya barang siapa yang membantu sesamanya, maka Allah akan membantunya di tempat lain dan dalam urusan lain. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan orang Islam, maka Allah akan menghilangkan beribu-ribu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib sesama muslimnya, maka Allah akan menutup aibnya, mengampuni dosanya di hari kiamat. Artinya aib yang tidak berhubungan dengan kriminalitas hukum atau tindakan kriminal. Kalau bertindakan kriminal ya wajib kita melaporkan secara hukum. Yang berikutnya ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama umat manusia, disebut ukhuwah insaniyah. Persaudaraan ini dilandasi oleh ajaran bahwa semua umat manusia adalah makhluk Allah. Semua dicipta dari unsur yang sama, yaitu dari Adam dan Hawa. Kita semuanya adalah anaknya Nabi Adam, keturunannya Nabi Adam. Berarti semuanya bersaudara. Sesama, pokoknya dia manusia berarti saudara kita. Kalau kambing, sapi itu bukan saudara kita, tapi adalah hewan peliharaan kita. Tapi kalau makhluknya Allah yang disebut manusia, itu semuanya saudara karena lahir dari satu unsur, yaitu Adam dan Hawa. Baik Cina, Arab, Eropa, Negro, Jawa, itu semuanya adalah saudara karena sama-sama anak manusia. Pertanyaannya, apakah Nabi Adam itu Cina? Apakah Nabi Adam itu Negro? Apakah Nabi Adam itu bangsa Eropa? Tidak. Setelah anak cucunya Nabi Adam beranak pinak ke seluruh dunia, oleh Allah dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tapi aslinya adalah dari Nabi Adam dan Hawa. Landasannya adalah bahwa kita semuanya lahir dari satu manusia, dari Adam dan Hawa. Di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ini merupakan fakta bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia itu semuanya bersaudara karena lahir dari satu unsur, dan dari unsur itu Adam, ya, Allah menciptakan Hawa, dan dari keduanya Allah menyebarluaskan anak keturunan manusia. Yang kemudian di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, yaitu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, bahwa wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki perempuan, yaitu dari Adam dan Hawa, dan lalu kami ciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Dan ini merupakan kenyataan yang tidak bisa kita ingkari, persaudaraan sesama umat manusia.
Dalam konteks urusan keduniaan, manifestasi takwa adalah menjaga kebaikan, komunikasi dan relasi sesama umat manusia. Nah, serta silaturahim dengan sesama manusia. Nah, kemudian yang ketiga adalah ukhuwah, makna ukhuwah wataniyah, yaitu ukhuwah wataniyah berarti persaudaraan sesama anak bangsa, yaitu persaudaraan sesama anak bangsa dan warga negara. Dalam konteks Indonesia sebagai masyarakat madani, masyarakat yang berperadaban, warga negara ini semuanya bersaudara. Jadi satu warga negara, satu bangsa, satu bahasa. Itu berarti adalah kita punya saudara, namanya saudara watoniyah, ya, saudara sesama anak bangsa dan satu warga negara. Landasannya adalah menjaga persatuan, itu wajib. Menjaga persatuan itu wajib. Sebagaimana di dalam surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kamu semua. Ketika kamu bermusuhan, maka dia Allah menjinakkan antara hati kamu, maka kamu menjadi bersaudara. Nah, kita menjaga persaudaraan ini merupakan perintah Allah. Persaudaraan sesama anak bangsa, sesama warga negara, ini merupakan perintah Allah. Jangan sampai bercerai-berai. Sebagaimana yang dirumuskan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq tentang 3 persaudaraan ini menurut Islam, dan yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh ulama besar. Maka mari kita jaga. Ya, kita harus berterima kasih kepada negara, berterima kasih kepada bangsa, karena sebagai bentuk rasa syukur kita telah melaksanakan perintah Allah untuk menjaga persaudaraan sesama umat Islam, persaudaraan sesama anak manusia, persaudaraan sesama warga negara. Lalu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini penting sebagai closing kesimpulan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai harga mati. Seringnya terjadi pergesekan sosial lantaran persaingan di segala bidang ekonomi, politik, suku, ras, dan agama, sering melupakan kita pada mahalnya nilai yang berada di dalam negara kita Indonesia tercipta. Sering lupa yang pada akhirnya ingin merobek dan mencabik-cabik nilai-nilai persatuan sesama warga negara dan anak bangsa. Padahal leluhur kita sudah mengorbankan jiwa dan raganya untuk membangun persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Tangisan dan tetesan air mata membasahi setiap langkah dan para pendiri bangsa, dan aliran tumpahan darah para pejuang kita telah menjadi saksi bahwa penyatuan negara ini sangat mahal. Maka mari kita rawat bersama, jangan hanya karena egosentris atau kepentingan-kepentingan emosional sesaat saja kita akan menghancurkan Indonesia atau memisahkan diri dari Indonesia. Naudzubillah. Maka dari itulah menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap bersatu itu merupakan ibadah kepada Allah SWT. Karena para pendiri bangsa dulu mendirikan negara Indonesia dengan taruhan nyawa, dengan tebusan aliran darah dan tumpahan darah, tetesan keringat dan darah, tetesan penderitaan yang senantiasa mengiang-ngiang meliputi mereka. Maka dari itu kita bersyukur. Menjaga negara ini adalah sebagai bentuk rasa syukur. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Karena kemerdekaan ini pemberian Allah. Allah memberikan kemerdekaan melalui para pejuang-pejuang, yaitu diantaranya para kiai-kiai
Kemudian yang berikutnya, peran keluarga dalam membangun masyarakat madani. Ini menjadi sangat penting untuk kita renungkan dan kita implementasikan, bahwa membangun masyarakat madani, masyarakat yang maju, itu tidak terlepas dari pendidikan keluarga. Bagaimana keluarga mendidik anak-anaknya untuk menjadi masyarakat yang maju, masyarakat yang beradab. Itu kuncinya adalah kuncinya adalah keluarga. Bila kita bicara masyarakat atau negara, maka tidak terlepas dari kehidupan keluarga sebagai institusi terkecil dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan masyarakat adalah unit yang membentuk negara. Ya, jadi dari keluarga, masyarakat, lalu membentuk negara. Oleh karena itu, kehidupan keluarga sangat besar perannya dalam pembentukan setiap karakter individu dalam masyarakat suatu negara. Karakter positif merupakan kunci utama untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlakul karimah, berperadaban yang tinggi. Oleh karenanya, pendidikan karakter sejak usia dini dalam kehidupan keluarga menjadi sangat wajib dan sangat penting. Adanya berbagai persoalan yang dihadapi di negara seperti korupsi, itu tidak terlepas oleh adanya krisis karakter para pejabat negara. Nah, pejabat itu lahir dari masyarakat, dan masyarakat diproduksi oleh keluarga. Bahkan persoalan generasi muda, bangsa yang semakin jauh dari perilaku baik, perilaku terhormat, seperti konflik antar pelajar, pergaulan bebas, alkohol, perzinahan yang terjadi di mana-mana. Ini sudah menjadi kebiasaan yang merusak karakter anak bangsa. Selain itu merupakan perbuatan dosa besar. Oleh karena itu, pembangunan karakter, pembangunan akhlak mulia tidak terlepas dari peran kepala keluarga, sekolah, lingkungan sekitar individu tersebut. Nah, keluarga ini merupakan sentral, pusat dari pembentukan karakter, pembentukan akhlak, pembentukan kepribadian setiap generasi yang berkemajuan. Seandainya setiap keluarga menjalankan fungsinya dengan baik sebagai pencetak generasi unggul akhlaknya, unggul intelektualitasnya, niscaya individu-individu yang dilahirkan dari keluarga tersebut akan mempunyai moral dan karakter yang unggul pula, yang sehingga dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, yang ilmuwan, yang Qur'ani, yang paham agamanya, yang mempunyai wawasan yang luas. Demikian halnya sebaliknya, bila masing-masing keluarga tidak mengambil perannya sebagai pendidik akhlak yang mulia, maka hancurlah bangsa dan negara ini. Jadi baik dan tidaknya suatu negara itu bergantung kepada baik dan tidaknya masyarakat. Baik dan tidaknya masyarakat bergantung kepada keluarga yang merupakan unsur dari masyarakat itu. Maka dari itu, mari bersama-sama, tidak perlu menyalahkan satu sama lain, tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Marilah bersama-sama berlomba-lomba dalam kehidupan keluarga kita sendiri, diawali dengan cara yang baik, menyebarkan kebaikan, membudayakan kebaikan, karena ketidakbaikan suatu masyarakat berawal dari keluarga, dan keluarga berawal dari individu. Semoga bermanfaat dan semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.